yang selalu menopang hidup kita. Kita selalu bersyukur kita memiliki Bapa yang setia, yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang paling dikasihi untuk menggantikan kita, untuk menebus semua dosa-dosa kita, untuk mengampuni segala dosa kita. Kita sudah ambil bagian juga di dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Kita sudah makan tubuh dan darah Tuhan kita, dan kita sudah bersatu di dalam roh Tuhan, dan saatnya kita akan duduk diam untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya setiap minggu sesuatu yang istimewa akan terjadi bagi NCC People. Karena Anda setiap minggu akan dipenuhi dengan firman Kristus. Anda akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Setiap minggu Anda akan dibawa selalu memandang keindahan Yesus. Selalu memandang yang segalanya indah itu. Dan Anda akan diubahkan serupa dengan gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Nah, Anda apakah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya beri judul Hati yang Mendengar. Sebentar, saya akan bagikan. Kita mulai dari 1 Raja-Raja pasal 3, ayatnya yang keempat. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Elohim, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Langsung kita lompat ayat ke-7. Maka sekarang, ya Tuhan Elohimku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ya, jadi waktu itu Salomo mungkin sekitar 17 tahun atau 20 tahun sampai 20 tahun. Dia sangat muda. Alkitab mengatakan seperti itu. Kemudian ayat ke-8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepadaku kepada hambamu ini hati yang faham. Nah, kalau Anda lihat di dalam bahasa Ibrani-nya, faham memakai kata shema, artinya hati yang mendengar atau hearing heart. Ya, berikan hambamu ini hati yang mendengar, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, kita melihat bahwa di sini Salomo meminta sesuatu yang melebihi dari hal-hal lainnya. Ia tidak meminta kekayaan, ia tidak meminta kesehatan, dia tidak meminta memenangkan peperangan, tapi Salomo meminta kepada Tuhan hati yang mendengar. Dan perhatikan respon dari Tuhan. Ayat yang 10. Ayat ke-10 dikatakan, lalu adalah baik, di dalam bahasa Inggrisnya menyenangkan di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat yang ke-11, jadi berfirmanlah Elohim kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. Meminta hal yang demikian itu adalah meminta hati yang mendengar, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Kemudian ayat ke-12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum Salomo ada, tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah Raja Salomo, takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan ayat ke-13, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi saat Anda meminta hati yang mendengar, Tuhan akan disenangkan, saudara-saudara. Ia akan memberikan kepada Anda bonus. Dengan kata lain, Tuhan juga akan memberikan kepada kita apa yang tidak kita minta. Kita mengetahui juga bahwa Salomo adalah raja yang bijaksana. Tapi kita mau belajar dari Salomo ini untuk bukan menjadi milioner, saudara.
untuk supaya menjadi kaya raya. Namun, kita akan belajar di sini akan membuat pekerjaan kita akan berhasil, akan menolong kita dalam pendidikan kita, menolong kita dalam mendidik anak-anak kita, memberkati kehidupan pernikahan kita, dan juga akan menolong juga kesehatan tubuh kita. Ya, intinya seperti ini, saudara-saudara. Intinya adalah ketika Anda berdoa, naikkan doa yang sederhana. Tuhan, berikan aku hati yang faham, berikan aku hati yang mendengar. Itulah firman Tuhan mengatakan menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah baik di mata Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ketika kita rindu untuk menyenangkan Tuhan, kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Di sini Salomo meminta hati yang mendengar. Hal pertama yang dilakukan Salomo sesudah dia bangun dari mimpinya, ketika dia sudah menerima hati yang mendengar, Alkitab mengatakan bahwa Salomo segera meninggalkan Gibeon. Salomo kemudian pergi ke Yerusalem, saudara-saudara, dan pergi ke hadapan tabut perjanjian, di mana ayahnya Daud telah menempatkan tabut perjanjian itu di Yerusalem. Lalu Salomo menyembah Tuhan di hadapan tabut itu. Nah, salah satu tanda bahwa seseorang telah menerima hati yang mendengar, seseorang mempunyai hikmat Tuhan, adalah orang itu suka atau menyukai hadirat Tuhan, suka ada di rumah Tuhan, suka ada bersama-sama dengan tubuh Kristus seperti hari ini Anda mengikuti ibadah NCC. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat Anda, ada di tempat kita semua. Jadi ketika Anda mengikuti ibadah ini, itu adalah tanda bahwa Anda menyukai dan menikmati hadirat Tuhan. Dan ada urapan secara bersama saat Anda datang secara bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Ada urapan korporat. Yerusalem adalah tempat dicurahkannya pengurapan korporat saat itu. Dan lebih lagi di tempat di mana ada tabut perjanjian itu. Dan kita tahu tabut perjanjian itu adalah tipologi atau gambaran dari kehadiran Tuhan. Gambaran juga dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi hal yang pertama yang Salomo lakukan setelah menerima hikmat, dia melihat tabut. Dia mau melihat Yesus. Sama seperti kita hari ini. Setiap minggu Anda beribadah di NCC. Karena Anda punya kerinduan untuk melihat Yesus. Untuk menikmati Yesus. Bukan menikmati pengkorbannya. Bukan menikmati apapun juga. Tapi menikmati Yesus dan menaikkan pujian dan penyembahan seperti tadi. Ya, dia menikmati dan menghargai hadirat Tuhan. Menghargai Yesus. Nah, kita tahu saat Daud adalah ayah dari Salomo, saat Daud berdosa dalam perzinahan dan pembunuhan, doa pertama yang Daud sampaikan di hadapan Tuhan ditulis di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-51. Kita lihat. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-11. Inilah doa Daud. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Kalau Anda cek di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, NKJV, Daud berkata, jangan ambil hadiratmu dariku. Jangan ambil hadiratmu Tuhan dariku. Nah, kita sebagai umat perjanjian baru, Tuhan telah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan kita sendiri. Ketika Tuhan selalu bersama dengan Anda, berkat-berkat Tuhan akan turun, perkenanan Tuhan akan turun, kebaikan Tuhan akan turun. Maka tidaklah heran kalau kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ketika Anda masuk ke rumah makan yang tadinya sepi, atau pergi ke butik, toko pakaian yang tadinya sepi, menjadi ramai setelah Anda ada di dalamnya. Karena saudara membawa berkat Tuhan. Saudara menjadi magnet berkat Tuhan. Kemanapun Anda pergi,
Anda menjadi berkat bagi orang-orang sekitar Anda. Katakan amin ya. Jadi hikmat Tuhan adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang begitu berharga. Dan orang-orang dunia tidak mengerti tentang hikmat Tuhan ini. Dan orang-orang yang tidak memiliki hikmat hanya menghargai hal-hal yang tidak berharga, hal-hal yang tidak berbobot. Ya, jika Anda perhatikan orang-orang di dunia ini, mereka tidak mengerti mengapa kita setiap minggu harus pergi ke gereja, mengapa kita beribadah, mengapa kita perlu bersekutu, berfellowship bersama, mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Mereka nggak mengerti. Ya, sama seperti hari ini, Tuhan berbicara kepada kita mengenai hati yang mendengar. Nah, ada orang yang mengajarkan mengenai hikmat Salomo, tapi tanpa menyebutkan tentang hati yang mendengar. Karena itu ada di dalam bahasa Ibrani, saudara. Memakai kata shema tadi, mendengar. Jadi Tuhan juga memberikan kepada Salomo, selain hati yang mendengar, dia memberikan kekayaan, kemuliaan yang Salomo tidak minta. Jadi intinya adalah Salomo memiliki atau meminta hati yang mendengar. Inilah firman yang waktu sekarang ini yang kita mau dengar. Tuhan menunjukkan kepada saya betapa pentingnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita selalu mendengar, terus mendengar, dan terus mendengar firman Tuhan. Nah, di dalam menjelang akhir zaman ini, puji Tuhan, kemajuan teknologi yang semakin cepat itu terjadi. Sehingga sekarang banyak firman Tuhan yang bisa mudah diakses melalui YouTube, melalui Instagram, atau melalui sosial media lainnya. Ya, sama seperti hari ini. Tapi iman, sekali lagi, tapi iman kita tidak datang dari hanya sekali mendengar. Iman timbul dari mendengar dan mendengar dan mendengar terus-menerus firman Tuhan. Seperti dikatakan di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 kita tahu semuanya sudah, kita mungkin sudah hafal banget ini ya. Jadi iman timbul atau iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh firman Kristus. Jadi iman itu datang, jika Anda ingin memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb, ya, berapa minggu yang lalu saya berbicara tentang Kaleb juga. Kaleb pernah berkata, berikanlah kepadaku gunung itu, berikan aku Hebron. Nah, pada saat itu Kaleb waktu itu sudah berumur 85 tahun. Namun Kaleb masih penuh dengan iman. Tuhan berkata Kaleb memiliki roh yang berbeda. Jadi bagaimana iman datang? Iman datang dari pendengaran dan terus pendengaran akan firman Kristus. Arti dari pengulangan kata pendengaran yang ada di dalam Roma 10 ayat 17, mendengar dan pendengar adalah terus mendengar. Itu memakai present continuous tense. Artinya terus-menerus. Iman tidak timbul hanya sekali mendengar. Sama seperti kalau saya makan pizza. Ya, bulan lalu saya makan pizza. Kemudian saya lama gak makan pizza. Ya, mungkin saya hampir 6 bulan gak makan pizza. Ya, mungkin saya sudah lupa. Ya, bagaimana rasanya pizza itu. Saya hanya mengingat satu kali saja. Kecuali kalau saya sering menikmati makan pizza itu. Makan dan terus makan pizza itu. Jadi iman itu muncul atau timbul dari makanan untuk kekuatan kita. Nah, firman Tuhan ini adalah makanan. Karena iman datang dari mendengarkan dan mendengarkan terus-menerus, ya. Nah, saat Anda mendengar, iman Anda ini mulai dibangun. Itulah makanan bagi iman Anda. Jadi makanan bagi iman kita, supaya kita bisa bertumbuh iman kita, tidak lain adalah firman Kristus. Firman Kristus. Firman yang berpusat kepada Kristus. Dan saya percaya dengan apa kata Alkitab ini. Saat saudara mendengar dan terus mendengar firman yang berpusat kepada Kristus Yesus, banyak hal yang baik dan mujizat yang akan terjadi di dalam hidup kita semuanya. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi di dalam setiap area hidup Anda.
Dan Tuhan akan membuat Anda berhasil dalam usaha Anda, di dalam keuangan Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam kesehatan Anda, di dalam apapun yang Anda kerjakan, Tuhan akan membuat berhasil. Dan bila Anda bertanya, apa yang terjadi kalau dengan penyakit di dalam tubuhku, misalnya seperti itu. Oh, aku sedang mengalami masalah keuangan. Oh, aku sedang mengalami masalah ini dan itu. Banyak masalah saat ini. Nah, jangan-jangan ini ya, Anda sudah berhenti untuk selalu mendengarkan dan selalu mendengarkan firman. Tapi apa yang kita lihat di dalam Roma pasal 17, berkata bahwa iman itu datangnya dari pendengaran. Jadi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka tentunya firman Tuhan ini bisa kita dengar langsung dari hati kita. Saya percaya itu bahwa Tuhan bisa bicara di dalam hati kita. Nah, tapi di dalam konteks ayat firman ini, kita harus lihat dari konteksnya, ya. Saya percaya Tuhan bisa berbicara kepada kita semua di dalam hati kita. Tapi cara pertama Tuhan bicara kepada kita semua berdasarkan konteks Roma 10 ayat 17. Sebab konteks itu adalah penting, saudara-saudara. Konteks itu adalah raja. Ketika Anda mengeluarkan teks dari konteks, itu akan terjadi apa? Penyesatan nanti. Anda akan menjadi sesat nanti dalam membaca teks gitu ya. Nah, banyak orang mencomot ayat firman Tuhan ini. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, Roma pasal 10 ayat 17, 3 ayat sebelumnya, saya mau lihat secara konteksnya. Di ayat 14 dikatakan seperti ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Perhatikan, jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi hanya 3 ayat sebelum Roma 10 ayat 17 memberitahukan kepada kita tentang bagaimana mereka bisa mendengar. Bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia, tentang Yesus, jika tidak ada yang memberitakannya. Jadi ini tidak sedang bicara tentang Tuhan bicara kepada kita secara langsung di dalam hati kita. Ya, dari konteks ayat ini, iman timbul dari pendengaran adalah mendengarkan firman Kristus atau firman Tuhan melalui seorang pengkhotbah, melalui konteks ini. Ya, masalahnya adalah Anda tidak selalu membawa pengkhotbah itu bersama-sama dengan kita semua. Tapi saya percaya bahwa di akhir zaman ini, seperti saya tadi sudah bilang, Tuhan telah menyediakan iPhone, Android, laptop, iPod, ya. Demikianlah benih firman itu dengan mudah untuk diakses, dengan mudah untuk didengar. Dan alat apapun yang Anda pakai, Anda bisa dengar setiap waktu mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti setiap firman Tuhan yang ada di NCC, di New Covenant ini. Anda bisa sewaktu-waktu, Anda bisa buka di YouTube. Anda bisa mendengarnya. Ya. Nah, Anda bisa mendengar terus-menerus. Kenapa? Sangat penting kita harus terus-menerus mendengar firman Tuhan. Saya ingin beritahu kepada Anda, ketika iblis menyerang tubuh kita, menyerang tubuh Anda, apakah dia menyerang tubuh kita seminggu sekali? Atau sebulan sekali? Atau 3 hari sekali? Ketika iblis mendakwa kita, apakah dia mendakwa kita seminggu sekali? Enggak, saudara. Ya, ketika Anda menerima laporan medis dari dokter bahwa ada salah satu bagian di dalam tubuh Anda, ya, di dalamnya ada sesuatu yang berkembang, bertumbuh di dalam tubuh Anda, entah itu tumor atau apapun yang menyerang tubuh Anda. Apakah dia menyerang tubuh Anda itu seminggu sekali atau sebulan sekali? Ya, penyakit itu menyerang kita tuh Senin, Selasa, Rebo setiap hari, saudara-saudara. Ya, sehingga Anda harus juga mendengarkan firman Tuhan itu setiap hari. Karena apa? Karena firman Tuhan dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh. Ya, pedang roh yang bisa membelah tumor itu. Katakan amin ya. Jadi ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Mujizat akan terjadi dengan cara yang ajaib, dengan cara yang sederhana.
Tapi dunia berkata, saudara harus melakukan ini, harus melakukan itu untuk memperoleh mujizat Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik. Saat Yesus berjalan di bumi ini, dia pernah berkata seperti ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, Anda bisa ada di dalam sebuah ibadah, tapi Anda tidak mendengarkan dengan fokus. Atau Anda mendengarkan, tapi Anda mencari keuntungan yang lainnya. Ya, jadi ketika Yesus kembali ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya. Lalu di kitab Wahyu, ketika Yesus ada di surga, pesan yang diberikan kepada gereja yang sama, dia berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi sekarang kita sedang mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Amin, saudara. Ya, tentunya Roh Kudus bisa berkata kepada para pengkhotbah dan diteguhkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, sama seperti kita, mengapa kita melakukan perjamuan kudus tadi? Perjamuan Tuhan. Ketika Anda mendengarkan firman Kristus dan Anda akan melakukan perjamuan Tuhan itu, perjamuan kudus itu dalam roh iman yang benar. Jadi saya percaya NCC People ketika melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus tadi, Anda melakukan dengan roh iman yang benar. Karena Anda selalu mendengar dan mendengar firman Kristus. Nah, ada orang bertanya, apa hanya mendengarkan firman saja mungkin bisa terjadi mujizat? Nah, kalau kita lihat di Lukas pasal 5 ayat 15, kita buka ya. Lukas 5 ayat 15. Kita lihat ya, bagaimana Yesus ketika pelayanan di muka bumi ini. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Untuk apa? Orang banyak itu datang untuk mendengar dia. Katakan, untuk mendengar dia. Jadi ketika ada kabar tentang Yesus, mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Untuk apa? Pertama yang mereka lakukan adalah untuk mendengar dia. Dan dikatakan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Katakan, mendengar dan disembuhkan. Jadi Yesus selalu memberitakan firman lebih dahulu. Yesus selalu berkhotbah lebih dahulu. Yesus selalu mengajar lebih dahulu. Dan kemudian dia menyembuhkan. Ketika dia berkhotbah, orang-orang mendengarkan. Ketika orang-orang mendengarkan, iman mereka muncul. Iman mereka datang. Iman mereka timbul. Dan mereka memperoleh kesembuhan. Saya rindu ya di gereja-gereja, terutama di NCC. Ketika Anda mendengarkan khotbahnya Pastor Lili, ketika Anda mendengarkan khotbahnya Juan, khotbahnya Heru, apapun topiknya itu, ketika Anda mendengarkan itu, yang sakit disembuhkan, katakan amin. Ya, Anda akan menerima kesehatan ilahi. Nggak perlu tumpang tangan, ya. Anda mendengar saja, maka Anda disembuhkan dari penyakit Anda. Anda mendengar saja, Anda akan dilepaskan dari masalah Anda. Itulah yang kerinduan Tuhan, ya. Demikian juga apa yang terjadi di Listra. Di kota Listra, di saat Paulus dan Barnabas ada di kota itu. Kita lihat kisahnya di Kisah Para Rasul. Anda bisa catat semuanya ya. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-7 sampai ke-9 nanti. Dikatakan di situ tempat di Listra-nya dan lumpuh sejak dilahirkan. Saya suka terjemahan bahasa KJV-nya. Versi KJV dikatakan dia lumpuh sejak di dalam kandungan ibunya. Bayangkan, ya. Jadi orang yang duduk di situ di kota Listra itu, yang lemah kakinya itu sudah lumpuh, saudara-saudara, sejak di dalam kandungan ibunya dan belum pernah dapat berjalan. Jadi orang ini lumpuh sejak di dalam kandungan ibunya, sepertinya dia membutuhkan sesuatu miracle, suatu mujizat, ya. Dan apa yang dilakukan orang itu? Di ayat 9 jelas dikatakan, ia duduk mendengarkan. Perhatikan ya, ada kuasa di dalam mendengarkan. Ia duduk mendengarkan. Mendengarkan siapa? Ketika Paulus berbicara. Dan Paulus berbicara tentang apa? Ayat 7 jelas dikatakan,
Paulus memberitakan Injil. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Wow, ya kan? Orang yang lumpuh itu mendengarkan Paulus berbicara. Nah, kata mendengarkan di sini dalam bahasa Yunaninya ditulis dalam bentuk imperfect tense. Artinya apa? Tindakan yang terus-menerus. Dia nggak mendengar kemudian ngelamun ke sana kemari. Dia nggak mendengar Paulus satu frase kemudian dia sibuk melakukan hal-hal yang lainnya. Enggak, saudara. Ya, di dalam bahasa Yunaninya kalau Anda selidiki itu memakai imperfect tense. Artinya tindakan yang terus-menerus. Artinya orang itu terus mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Paulus, apa yang diberitakan oleh Paulus, ya. Ia terus mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak. Paulus gak perlu tumpang tangan, saudara-saudara. Ya, Paulus cuma memperkatakan apa yang ada kuasa di dalam dirinya. Berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Dengan satu hembusan iman. Perhatikan, orang yang lumpuh itu, yang sejak di dalam kandungan ibunya tadi, seketika itu juga, dia melompat berdiri dan berjalan. Jadi kita bisa tahu bagaimana mujizat itu terjadi. Ia punya iman untuk dapat disembuhkan. Tapi bagaimana ia dapat punya iman untuk dapat disembuhkan? Karena ia terus mendengarkan. Pertanyaannya, apa yang ia dengar? Injil yang dia dengar. Ya, seperti yang di Kisah Para Rasul 14 ayat 7 tadi. Nah, mungkin ada beberapa orang berkata seperti ini. Loh, kami juga memberitakan Injil. Dengar baik-baik, tidak semua orang yang berkata mereka memberitakan Injil, benar-benar memberitakan Injil. Kita harus tahu, ya, apakah Injil itu. Nah, kalau kita baca tadi, di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 7, dikatakan mereka memberitakan Injil. Tapi 4 ayat sebelumnya, ya, di ayat yang ke-7, diberitahukan kepada kita semuanya. Kita baca di ayat yang ke-3, ya. Apakah itu Injil? Dikatakan Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ, di kota Listra. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa. Oleh sebab itu, Paulus dengan berani dia berkata, berdirilah. Dia tahu dia memiliki kuasa, ya, dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Jadi Injil apa yang diberitakan Paulus? Injil yang diberitakan Paulus adalah berita tentang kasih karunia-Nya. Jadi Injil adalah berita tentang kasih karunia. Apa yang Tuhan lakukan terhadap berita tentang kasih karunia ini? Anda bisa baca di sana. Tuhan menguatkan. Katakan, Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia. Tuhan menguatkan gereja-gereja yang membawa berita tentang kasih karunia-Nya. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka. Saya berdoa dan saya percaya Tuhan juga mengaruniakan kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil kasih karunia. Ya, mengaruniakan apa? Mengaruniakan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan saya mau pastikan, berita yang Anda dengar di gereja Anda ini adalah berita yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana berita yang penuh dengan kasih karunia Tuhan itu? Supaya kita tidak keliru, ya, memahaminya. Berita kasih karunia yang bagaimana yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Nah, perhatikan. Kita sekarang sedang berada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Nah, kalau kita melihat pasal sebelumnya, yaitu pasal ke-13, di Kisah Para Rasul pasal 13,
kita memiliki dokumentasi yang lengkap, kata demi kata dari isi khotbah Paulus. Nah, tentunya kita ingin melihatnya, bukan? Ya, mari kita akan melihat apa yang Paulus khotbahkan. Dan saya akan tidak melihatkan keseluruhannya, tapi saya akan melihatkan bagian terakhirnya, yang paling penting, yang puncak klimaksnya. Ya, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 sebelumnya, di ayat yang ke-38, perhatikan baik-baik. Ya, di ayat ke-38, inilah isi khotbah Paulus di bagian terakhir, pada puncaknya. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, atau the forgiveness of sins. Ya, jadi Anda bisa tahu puncak dari khotbah isi khotbah Paulus adalah tentang pengampunan dosa. Ya. Nah, kemudian ayat 39. Selain pengampunan dosa, kita lihat, dan di dalam dialah, di dalam Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. KJV menerjemahkan pembenaran dari segalanya, termasuk dari segala kesalahan kita, dari segala dosa kita, dari pelanggaran kita, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, kalau kita satukan di ayat 38 dan 39, Paulus sedang memberitakan firman kasih karunia-Nya yang mirip dengan apa yang diberitakan dari gereja NCC. Ya, adalah pengampunan dosa dan pembenaran dari segalanya. Anda sudah dibenarkan. Ya, Anda sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Anda adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ya, ini adalah berita Injil kasih karunia yang utuh dan tanpa syarat. Kita perlu pernyataan yang utuh tentang Injil kasih karunia. Dan itu akan membawa hasil pertobatan yang sejati. Lalu orang-orang akan menerima pewahyuan tentang Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, Paulus juga memberitakan bahwa kita tidak bisa dibenarkan oleh hukum Musa. Anda tidak bisa dibenarkan oleh hukum Taurat, maksudnya. Bila Anda percaya kepada Yesus, Anda dibenarkan dari segalanya. Nah, itulah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Itulah Injil yang diberitakan di gereja ini. Dan itulah Injil yang didengar oleh orang yang lumpuh sejak di dalam kandungan ibunya itu. Injil yang membuat dirinya menerima mujizat kesembuhan. Jadi apapun yang terjadi saat ini kepada Anda. Saya tahu tadi banyak yang ada terpapar dengan COVID. Ketika Anda mendengar kabar baik ini, mendengar Injil ini, Injil kasih karunia ini, maka mujizat akan terjadi dalam hidup Anda. Ya, sama seperti orang lumpuh itu. Jadi apa yang terjadi kalau Anda terus mendengar dan mendengar seperti orang lumpuh itu? Maka mungkin ada yang lumpuh di dalam hidup Anda. Mungkin hubungan Anda yang lumpuh, ada komunikasi yang lumpuh di dalam hidup Anda. Mungkin emosi Anda ada yang lumpuh. Bahkan itu sejak ada di dalam kandungan ibu kita. Tapi ada mujizat yang tersedia bagi Anda. Ketika Anda terus mendengar, bukan Anda mengusahakannya, tapi Anda terus mendengar, terus diisi, dipenuhi oleh firman-Nya. Nah, saya akan berikan 2 ayat lagi untuk penutup. Nah, kadang gini, kadang kalau kita mendengar dari khotbah NCC, ya, tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita alami atau kebutuhan kita hari ini. Tapi ada fenomena firman Tuhan yang berkata di Mazmur 36 ayat 9. Kita buka Mazmur pasal 36 ayat 9. Sebab padamu ada sumber hayat, ada sumber kehidupan maksudnya. Ya. Di dalam terangmu kami melihat terang. Perhatikan, di dalam terangmu kami melihat terang. Dengan kata lain, saat Anda mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba bang, pikiran Anda menjadi terang. Nah, seandainya atau misalnya lah, saya kehilangan sesuatu di dalam kamar saya. Anggap saya kehilangan satu barang di kamar saya. Pen misalnya. Ya, kemudian kamar saya itu gelap. Tidak ada terang. Maka saya akan mencari pen saya itu dengan susah payah. Mungkin saya akan menabrak perabot-perabot yang ada di dalam kamar saya itu. Ya.
Tapi kalau saya menyalakan lampu, maka ruangan itu akan menjadi terang. Dan di dalam terang itu, saya akan dengan mudah melihat pen saya itu. Dan bukan hanya pen saya yang saya lihat, kemungkinan juga ada barang-barang yang dulunya hilang, yang saya rasa hilang, kelihatan. Saya akan bisa menemukan, ya. Dan di dalam terang itu kita melihat terang. Meskipun Anda mendengar khotbah yang isinya bukan tentang aplikasi kebutuhan Anda, misalnya masalah pekerjaan, misalnya tentang parenting, ya, misalnya tentang kehidupan pernikahan, apapun itu. Dan ketika Anda mendengarkan khotbah di NCC tentang, seperti contohnya Heru yang kemarin, ya, memberitakan tentang apa itu Heru? Tentang hari-hari raya orang Yahudi, ya. Ada hari raya Paskah, ada hari raya anak sulung, ya, buah sulung. Kemudian ada hari raya roti tak beragi dan hari raya yang lainnya, ya. Meskipun Anda mendengar khotbah yang isinya bukan tentang kebutuhan Anda, ya kan? Ataupun Anda mungkin mendengarkan tentang khotbah tentang rapture misalnya, ya. Tapi tiba-tiba ada terang yang muncul di dalam pikiran Anda. Tiba-tiba terangnya itu muncul. Ada ide di dalam pikiran Anda. Karena di dalam terangnya kita melihat terang. Nah, saya sering mengalami hal seperti itu, saudara-saudara, ya. Jadi kita hanya duduk, hanya mendengarkan firman itu, tiba-tiba Anda bisa melihat dari sisi lain, ya. Tiba-tiba Anda tidak khawatir tentang masalah Anda. Karena apa? Karena Anda melihat terang itu di dalam terangnya. Dan Anda tahu nggak bagaimana terang itu disingkapkan? Dikatakan di Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Nah, kata tersingkap itu memakai kata peta di dalam bahasa Ibrani-nya. Artinya terbuka. Bila terbuka, firman-firman-Mu itu memberi terang. Jadi firman Tuhan yang dibukakan atau yang disingkapkan itu akan memberikan terang. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda seharian, ya bukan seharian mendengarkan firman Tuhan. Maksud saya ketika Anda menyetir mobil, kemudian Anda sempat mendengarkan firman Tuhan dalam perjalanan Anda. Nah, Anda mendengarkan penyingkapan firman Tuhan. Ketika Anda sebelum memulai aktivitas Anda, bangun pagi, Anda sambil gosok gigi, Anda mendengarkan firman Tuhan, ada penyingkapan firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda akan menerima terang itu. Terang itu datang, ya. Bila Anda menyelesaikan masalah di dalam kantor, di dalam pekerjaan Anda, tiba-tiba Anda memiliki ide-ide. Anda mempunyai hikmat. Mengapa? Karena di dalam terangnya firman Tuhan mengatakan kami melihat terang. Anda melihat terang. Anda melihat barang-barang lainnya di dalam ruangan yang Anda tidak sadar telah hilang. Jadi intinya, nggak masalah saudara-saudara. Apa topiknya, judulnya, nggak masalah itu, ya. Topiknya mungkin ya seperti tempo hari, ya. Heru membagikan tentang hari-hari raya orang Yahudi. Tapi kalau Anda mendengarkan, Anda menerima terang itu, maka terang itu akan bisa menolong Anda, ya, dalam hubungan Anda dengan anak remaja Anda. Tiba-tiba Anda tahu apa yang Anda harus perbuat. Di dalam parenting, mendidik anak-anak yang kecil, di dalam terangnya kita melihat terang. Saya berdoa, terang itu semakin datang banyak di dalam hidup Anda. Terang itu semakin menerangi hidup Anda. Melalui penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan yang Anda terima di dalam gereja New Covenant Church ini. Biarlah pesan firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, dan kita semakin bertumbuh di dalam roh iman yang benar, dan hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.